untuk pasien ICU. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak ini ngalamin kondisi alergi obat, ya, dari obat yang parah. Hmm. Jadi sampai akhirnya ngalamin kondisi alergi yang cukup parah, yang melepuh semua bibirnya, kemudian matanya sampai muncul blister gitu, muncul bentol-bentol berisi air dan sebenarnya justru malah bukan campaknya yang keluar, tapi alergi obat yang cukup parah. Saking memang tadi campaknya sudah terlalu lama dan panasnya nggak turun-turun. Nah, ini ada yang Bu Mulyani Alawiyah. Di mana saya lagi banyak penyakit cikungunya. Oh, cikungunya malam ya. Campak cikungunya. Ada lagi nggak? Ini cikungunya, ada campak. Kita coba bahas dikit-dikit ya, bahas pelan-pelan. Cikungunya masih jadi momok juga nih di lingkungan kita biasanya di musim penghujan, transisi dari kemarau ke musim hujan. Dan campak uniknya juga gitu. Campak itu sebenarnya penyakit yang muncul transisi dari musim hujan ke musim panas. Banyak yang kena campak. Saya sekarang kan masih ya pak antara panas sama hujan gak jelas. Kalau panasnya parah, panas banget. Kayak tadi siang ini panas, tiba-tiba hujan. Sekarang panas lagi. Ada lagi nggak kira-kira lingkungannya apa yang lagi banyak kasus-kasus kesehatan apa yang lagi banyak? Karena kalau kita lihat penyebabnya antara dua kondisi antara cikungunya dengan campak beda. Kalau campak itu penyebabnya virus, ya mulbiri virus. Kalau cikungunya penyebabnya kan gigitan nyamuk Aedes aegypti beda. Yang satu virus penyebabnya morbillivirus, yang satu penyebabnya gigitan nyamuk Aedes aegypti yang memang dikenal juga sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Jadi penanganannya pun berbeda. Walaupun punya kondisi yang sama terkait munculnya bentol-bentol di kulit ya. Kalau campak menandakan campak itu sudah pada kondisi yang puncak, bintik-bintik merah berkoloni keluar di kulit, biasanya di lipatan-lipatan, bagian-bagiannya lembab. Nah, kalau udah keluar itu campaknya katanya panasnya turun gitu. Nah, rata-rata memang begitu. Sementara kalau tikungunya atau demam berdarah kan dia biasanya justru puncak apa namanya kondisi kritisnya pasien pada saat muncul keluar bintik-bintik berwarna merah. Dan pada dasarnya sebenarnya ya sama-sama apa namanya mengharuskan pasien dalam kondisi baik si imunitasnya. Coba saya buka materinya ya. Jadi yang mau sharing sakit lambung, sakit lambung dari dulu nih sampai sekarang. Kalau lihat kondisinya ya saat ini penyakit yang lagi banyak dialami sama pasien saya tangani di klinik maupun di lingkungan pertemanan saya gitu ya, tempat kerja gitu seorang praktisi juga keluarganya nggak campak. Yang pasti setiap kali saya ngisi blog di hari Kamis ini sharing-sharing di hari Kamis ini yang perlu saya tekankan terus menerus untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan imunitas gitu ya dengan sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan antibodi untuk menstabilkan kondisi imunitas selalu terapkan ini nih sistem energi dasar namanya ini selalu terapkan ini sebagai support protokol terapi di tangan satunya misalnya gini kalau kita misalnya ambil
pasien campak tadi. Campak itu kan jelas penyebabnya virus. Campak itu penyebabnya virus. Kalau kita lihat virus ini kan menyebabkan dampak pada kulit ya. Yang pertama virus, imunitas. Tanggung jawab siapa imunitas ini? Organ apa yang bertanggung jawab terhadap sistem kekebalan tubuh, terhadap imunitas? Jadi saya jawab nggak? Jawab aku puntur namanya Weiqi kan. Limpa ya Pak. Limpa, betul banget. Ini siapa nih yang jawab nih? Ini Siapa Bu? Yang jawab limpa ini siapa Pak. tadi? Bu Heni Penny. ya. Bu Heni Zakaria. Nanti dapat hadiah ya Bu. Bu Heni, itu saya nanti dapat hadiah ya. Hadiahnya nanti terserah saya ya. Makasih Limpa, Pak. ya, yang sangat apa namanya? Organ yang bertanggung jawab terhadap sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas adalah organ limpa. Di mana letaknya dan bagaimana penanganannya, gitu. Yang pertama kalau kita bicara tadi campak, campak sendiri kan jelas penyebabnya virus, morbillivirus namanya. Kalau kita bicara virus berarti yang ditekankan adalah penanganan sistem kekebalan tubuhnya. Yang kalau kita bicara sistem kekebalan tubuh tadi di ibu ini nyampein dan apa yang bertanggung jawab yang punya peran penting terhadap sistem kekebalan tubuh kita yaitu limpa. Limpa dikenal sebagai lim besar. Kalau secara posisi kita lihat di sini ada limpa itu kalau kita lihat secara anatomis sujok itu sujok, letaknya ada di sini. Nih, kalau lambung kan di sini, lambung kan di sini. Coba saya materi yang ada gambar organnya ya. Mana letak limpa dan apa yang dilakukan untuk limpa pada saat kita mau naikin sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau kita lihat secara anatomis, posisi limpa itu ada di belakang lambung. Gambarannya nih, coba pertegas ya gambarnya. Lambung itu persis kalau kita bikin garis, kan ada garis nih, garis memotong dua telapak apa, memotong telapak tangan kita menjadi dua kan, dengan awal garisnya di pangkal di bagian telapak, bawah telapak, dan akhir garisnya ada di antara jari manis dan jari tengah. Kalau kita tarik garis lurus gitu ya, garis lurus, maka bagian pangkal telapak atau bagian telapak sisi bawah itu ada organ. Nah, ini, sisi kanannya, sisi kanan mau tangan kanan mau tangan kiri, sisi kanannya adalah liver, sisi kirinya adalah lambung kan. Nih, di samping garisnya liver itu sepertiganya masuk di sisi kiri pangkal telapak. Liver itu kan sepertiga masuk sisi kiri pangkal telapak, sementara lambung berada persis di belakangnya liver atau hati. Kita lihat di sini, ini lambung, kemudian limpa itu persis seperti digendong sama si lambung. Nah, ini letaknya nih. Secara anatomis titik sujok, secara anatomis sistem korespondensi basic, ini lambung di sini, limpa di sini. Nah, untuk kasus untuk naikin antibodi atau sistem kekebalan tubuh ya atau imunitas, gimana caranya? Yang pertama, kita lakukan pewarnaan pada titik lambung. Sebelumnya jangan ya lambung sama limpa dua-duanya diterapi ya. Yang pertama sebelum dilakukan pos pewarnaan, lakukan pijatan ringan di titik limpa dan lambung dengan menggunakan probe. Cara memutar searah jarum jam 1 sampai 3 menit. 1 sampai 3 menit. Lakukan pemijatan secara ringan di titik lambung sampai 3 menit, 1 sampai 3 menit, kemudian titik limpa 1 sampai 3 menit. Baru kemudian setelah dipijat ringan selama 1 sampai 3 menit, baru berikan warna.
yaitu warna kuning. Sama pada saat memberikan warna pada limpa dan lambung, warna kuning, cara pewarnaannya pun sama, lakukan memutar searah jarum jam. Karena protokol yang digunakan adalah tonifikasi. Yang digunakan adalah tonifikasi atau menguatkan. Jadi menggunakan warna kuning sebagai warna pribadinya limpa lambung, kemudian memutar searah jarum jam sebagai protokol tonify atau tonifikasi. Ya. Kenapa lambung juga dilibatkan? Lambung sama limpa itu adalah organ dengan apa namanya pasangan organ ya, lambung dan limpa. Dia bertanggung jawab terhadap sistem imunitas kita sebagai sistem imunitas antibodi gitu ya. Limpa sama lambung. Kemudian setelah kita lakukan terapi pada limpa dan lambung, kita akan kembali ke gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi. Oke, kita masuk. Nah, pada saat kita sudah melakukan terapi pada limpa dan lambung seperti ini kan gambarnya tadi. Kasih warna kuning di limpa dan lambung. Kemudian kalau kita mau terapi pada tangan satunya itu menggunakan protokol sistem energi dasar, maka pewarnaan atau terapi untuk organ paru-paru, kan tadi ada dampak masalah di kulit ya, muncul masalah di kulit karena muncul apa namanya gatal rasa panas di kulit setelah demam tinggi, kemudian muncul bintik-bintik berwarna kemerahan. Di awal tuh biasanya kemerahan, nanti menjadi menghitam ya, itu kan gatal panas tuh. Maka untuk masalah kulitnya itu di bawah tanggung jawab organ paru-paru, karena kulit adalah jaringan yang dikuasai oleh paru-paru atau organ paru-paru. Kemudian kita lakukan terapi pada organ paru-paru menggunakan sistem insek. Jadi kita tadi apa namanya udah terapi di limpa sama lambung di basic, korespondensi basic. Kemudian untuk paru-parunya kita pakai insek. Bisa menggunakan korespondensi insek dengan warna coklat. Kalau misalnya mau pijat dulu bisa Mas Nopian dipijat dulu gitu. Di apa namanya lakukan pemijatan dulu untuk paru-parunya searah jarum jam seperti limpa tadi, bisa nggak? Bisa. Silakan bisa dipijat dulu di paru-parunya kayak gini ya. Kasih warna coklat. Di jari tengah aja. Silakan mau jari semua jari dikasih warna coklat dengan protokol paru-parunya misalnya semua jari bisa. Silakan. Tinggalkan tadi kita bisa aja misalnya kita fokus ke jari yang dia confirm ada painful, ada nyeri, titik nyeri. Kalau kita misalnya mau fokus kepada titik nyeri, berarti nggak semua jari kita kasih warna coklat di korespondensi paru-paru, di insek. Kita bisa fokus sama bagian atau korespondensi paru di insek yang ada sakit pada saat kita pijat-pijat ringan. Tapi kalau misalnya nggak pede, Bang Sofian, saya pengen kasih semuanya aja lah di di semua jari korespondensi paru-paru, silakan. Silakan. Ya kayak gini ya, kurang lebih gini. Jadi paru-paru kita kasih coklat. Kalau kita mau tambahin biji misalnya, biji apa kira-kira? Kalau boleh saya sarankan, boleh pakai biji lada hitam. Lambungnya gimana? Lambungnya bisa pakai jagung. Lambungnya bisa pakai jagung, sementara di paru-paru bisa pakai lada hitam.
Nah, protokol penaruhan bijinya gimana? Kalau yang saya lakukan menggunakan biji lada hitam misalnya dengan metode surrounding seperti ini nih. Tang- Kalau metode untuk pemasangan jagungnya mungkin bisa pakai satu biji gitu ya ditaruh di pas sama lambung. Di dua, dua biji ya. Jagungnya ditaruh di taruh di lambung sama di limpa. Ini kasus campak. Terus dalam protokol warna. Nah, untuk kasus yang tadi kita sudah, nah, untuk kasus si campak, ini kalau nanti ketemu pasien campak gitu ya, hati-hati karena campak ini kan termasuk penyakit yang menular. Penularannya lewat droplet, lewat percikan air liur. Jadi kalau misalnya mau mau terapi pasien campak gitu, baik orang lain maupun keluarga sendiri bisa pakai masker ya. PD yang paling ringan kan masker lah kalau menghindari droplet karena sangat menular. Jadi lakukan terapi ini di tangan kiri misalnya, ya di tangan kiri karena lambung sama limpa itu kan secara posisi dia letaknya di sebelah kiri. Kalau kita mengacu kepada apa namanya sistem primer, maka kita utamakan menterapi lambung dan limpa pada tangan kiri. Kemudian paru-parunya tadi di tangan kiri juga di sistem insek. Kemudian kalau kita mau pakai protokol sistem energi dasar, maka sistem energi dasar ini diberikan pada tangan kanan. Cukup di sisi yin aja, di sisi telapaknya aja. Kasih sistem energi dasar di sisi telapak pada tangan kanan. Gitu ya. Untuk kasus campak, terapi hmm, terapi limpa, limpa dan terapi limpa dan lambungnya. Nah, terapi limpa dan lambungnya di tangan kiri, paru-paru di tangan kiri korespondensi insek, lambung dan limpanya di tangan kiri korespondensi basic. Kemudian, nah si sistem energi dasarnya bisa dikasih di tangan kanan sebagai support system, sebagai booster, sebagai pelengkap, sebagai terapi pendukung ya. Supaya apa? Supaya lebih powerful hasil dari terapi yang sudah kita berikan di tangan kirinya. Kemudian bagaimana dengan spinal cord? Spinal cord Bapak Ibu bisa gunakan kita gunakan karena kalau kita misalnya mau concern kepada penguatan limpa dan lambungnya, kita bisa taruh spinal cord itu letaknya pada area sini. Area kalau kita ambil telapak itu garis seperti ini, telapak tangan, ya ambil garis telapak tangan sini, maka pada saat kita mau berikan untuk penguatan lambungnya menggunakan warna orange di spinal cord, cukupkan berikan garis ke arah nah, berikan garis pada pangkal ini, punggung tangan ini ke arah sebenarnya ke arah atas ya, ke arah atas karena posisinya ini adalah area nah ini sebenarnya ke arah atas seperti ini. Itu tanda panah loh. Mengamankan kamera warga jadi di wilayah Galilei L. Satu hal terlihat di kejauhan yang diduga oleh kendaraan milik. Nah, kita lihat di sini ada tanda panah di tanda panah ini sebenarnya kita
Ini ke arah atas berarti ke arah atas, bukan ke arah bawah. Karena kalau dilihat posisi sebenarnya ini arahnya dari bokong ke punggung, area abdomen atas abdomen. Nah, kurang lebih seperti ini. Pakai warna orange, kasih warna orange, kelihatan ini. Kasih warna orange, garis dari arah, pokoknya sepertiga lah dari mulai pangkal di punggung tangan ya, ke arah punggung tangan, tanda panahnya. Oke, kemudian kalau misalnya, kalau saya mau kuatin paru-parunya, saya mau kuatin paru-paru, misalnya spinal cord saya saya mau libatkan paru-paru di spinal cord-nya. Kalau spinal cord untuk lambungnya, limbah lambung ini kita perlakukan atau kita gunakan warna orange sebagai protokol tonifikasi, support limbah lambung supaya lebih powerful, lebih efektif kerjanya. Sementara kalau untuk ya, paru-paru di sebelah sini. Nah, posisinya ini persis di sini ya. Posisi tanda panahnya ke arah sana, ke arah atas sana. Ini persis ada di sisi tengah ya. Ini sejajar dengan paru-paru. Ini tonify paru-paru juga. Tonifikasi paru-paru juga. Itu tujuannya apa? Supaya si paru-paru lebih efektif juga kerjanya, lebih efektif imunitasnya, sementara lambung juga lebih efektif. Kurang lebih gitu ya. Ini itu kasus campak. Sementara kalau kita lihat misalnya kasus cikungunya, cikungunya ini kan dia dampaknya apa? Badan jadi pada sakit-sakit biasanya gejalanya kan. Nyeri otot dan sendi. Kurang lebih gejala umumnya itu demam, kemudian nyeri sendi secara mendadak. Pokoknya pada sakit, pada nyeri semua. Ini tipe-tipe contraction nih, tipe-tipe contraction, tipe-tipe kekakuan karena tadi apa namanya gigitan virus Aedes aegypti yang memang itu juga masuk penyebab nyamuk Aedes aegypti termasuk juga penyebab demam berdarah gitu. Nah, virus chikungunya ini juga didapat sama si nyamuk dari proses menggigit si pasien dengan kondisi chikungunya juga. Artinya kalau ada orang chikungunya di tempat Bapak Ibu, berarti kemungkinan besar itu tertular dari pasien chikungunya yang digigit sama si nyamuk Aedes aegypti tadi. Jadi akhirnya dia jadi agen yang menyebarkan virus juga. Ini sama virus ya, si virus chikungunya didapatkan dari proses gigitan nyamuk Aedes aegypti. Secara 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 gejala di gejala yang dirasakan si pasien kan kaku, persendiannya pada nyeri, pada sakit ya. Ini tipe-tipe contraction. Kalau ternyata memang mengalami kekakuan pada sendi, ototnya gitu ya. Maka langkah yang diberikan adalah kalau dalam sujud itu kita disuruh berpikir tuh, kira-kira kalau orang sakit sendinya, kalau orang sakit tulangnya, kalau orang sakit ototnya, kira-kira organ apa yang memang bertanggung jawab terhadap bagian yang sakit tersebut. Katakanlah kalau ternyata misalnya yang sakit adalah ototnya misalnya. Kalau yang sakit adalah ototnya, berarti yang bertanggung jawab terhadap otot itu kan lambung. Berarti kita concern menguatkan lambungnya. Begitu pola pikirnya itu. Kalau yang sakit adalah tulangnya, maka tulang ini kan organ atau jaringan yang dikuasai sama ginjal. Maka terapi ginjalnya. Gitu. Kalau misalnya yang sakit sendinya, kira-kira sendi itu di bawah tanggung jawab siapa? Kalau ternyata misalnya gejalanya memang sakitnya pada isi pasien yang memang alami cikungunya pada sakit sendinya, pada nyeri sendinya, kira-kira organ apa yang harus dilakukan, hal yang harus diterapi gitu, berdasarkan gejala yang dirasakan pasien terkait masalah sendinya, persendian. Hati ya, Pak? Kira organ apa? Hah? Apa hati ya? Eh, liver maksudnya ya, hati gitu ya. Ya, iya. Mm-mm. Jadi sendi ini kalau dalam pendekatan sujok dia dikaitkan dengan ginjal. Yang jadi yang di bawah tanggung jawab hati itu tendon, ligamen.
tendon sama ligamen. Otot itu di bawah atau di bawah tanggung jawabnya lambung. Sementara persendian itu di bawah tanggung jawab ginjal, sama dengan tulang, tulang ginjal. Kalau kulit paru-paru. Begitu pola pikirnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat pasien nih, pasien itu sakit gigi, kira-kira yang diterapi organnya, organ apa yang Ginjal. bertanggung jawab terhadap gigi? Ya, Ginjal. kalau ada orang rambutnya Lambung. rontok, ngeluh, rambut saya kok gampang rontok, ya, rambut saya rontok, rambut saya pecah-pecah. Kira-kira organ apa yang diterapi untuk menjaga kekuatan rambut atau meningkatkan kekuatan rambutnya atau menjaga kondisi rambut supaya nggak gampang rontok? Organ apa? Organ ginjal. Rambut, rambut gini. Oh, Ya, ginjal. jadi selalu begitu tuh. Jadi kita disuruh untuk ngelihat bukan cuma simptom yang dirasakan pasien, klien, tapi juga kita harus lihat kira-kira organ apa yang bertanggung jawab terhadap organ tersebut atau bagian di tubuh pasien tersebut. Bisa organ, bisa bagian tubuh ya. Misalnya kalau ada nyeri tekan di bagian tubuh tertentu gitu, tertinggi dengan organnya, itu kan ada nyeri tekan. Saya sering sakit di daerah hipokondria kiri atas dan lambung. Saya sering sakit juga sering nyeri di daerah hipokondria kanan atas, ulu hati, gitu, di bagian pinggang, bawah segala macam. Itu posisi namanya itu. Itu bisa berhubungan dengan jaringan, bisa berhubungan dengan organnya langsung. Jadi organ yang memberi informasi kepada kita bahwa dia sedang bermasalah melalui rasa nyeri. Maka begitu caranya. Pertama, aware. Gimana keluhannya? Oh, keluhannya di gigi. Begitu kita cari tahu gigi itu siapa yang bertanggung jawab. Ya, berarti jangan cuma terapi case point, asal point di giginya, tapi juga kita terapi organ yang bertanggung jawab terhadap jaringan tersebut. Karena boleh jadi organ itu dalam kondisi lemah sehingga jaringan yang dikuasai juga mengalami kelemahan, mengalami gangguan. Sudah mengalami gangguan karena organ yang menopang dia memang sedang ada kendala. Setelah itu baru setelah aware di mana keluhannya, tentukan siapa organ yang bertanggung jawab, kemudian lakukan terapi secara lengkap. Kalau misalnya berkaitan dengan biji, maka berikan biji pada titik utama yang nyeri, kemudian lakukan surrounding. Lakukan nempelan biji pada sekitar area biji yang utama, sisi kiri kanan, atas bawah, dan lain sebagainya. Itu pun juga sama, lakukan terapi pada organ lain. Misal tadi, kasusnya campak. Kita lihat, oh campak ini hubungannya sama virus. Virus ini berhubungan dengan imunitas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap imunitas kan gitu. Limpa dan lain-lain. Kemudian nyebabin dampaknya simptomnya apa aja? Oh simptomnya ternyata gatal. Ini gatal ini berhubungan dengan paru-paru karena dia muncul di kulit kan, warna kemerahan. Maka support paru-paru. Yang terakhir closing kita tutup dengan apa namanya dengan spinal cord dan otak. Kan spinal cord udah nih, spinal cord udah dikasih warna orange, otaknya belum dikasih. Otaknya pakai warna apa? Otak warna orange juga. Loh, ini sudah cukup gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya modalitas yang lain, saya punya modalitas magnet, silakan lengkapi dengan magnet. Saya punya modalitas moksa, silakan lengkapi dengan moksa. Saya biasa pakai apa namanya kabel, kabel. Saya bisa pakai ranting, saya bisa pakai biji, lengkapi dengan biji, silakan. Ini basic terapi warnanya seperti ini. Penambahan biji, penambahan protokol yang lain biasanya dilakukan setelah warna. Jadi misalnya kalau mau pakai biji, habis diwarna, kemudian ditimpah dengan biji. Mau pakai jarum, habis warna, lengkapi dengan jarum. Mau pakai moksa juga sama, warna dulu, baru kemudian dimoksa. Menguatkan warna yang diberikan. Warna yang diberikan dikuatkan dengan moksa. Seperti itu kurang lebih ya, pola pikirnya. Jadi warna ini, pijat itu sebenarnya, pijat itu basic ya. Pijat di awal, dan step berikutnya warna kan. Jadi warna itu adalah step kedua. Setelah dipijat kasih warna, baru step-step lainnya mengikuti setelah warna. Jadi alasnya ini adalah warna. Kemudian setelah dikasih spinal cord dan otak, berikan
sistem energi dasar pada sisi yin, pada sisi telapak saja cukup, tanpa diberikan di bagian yang atau sisi punggung tangan. Nggak perlu lagi, jadi cukup di bagian telapak tangan untuk memberikan sistem energi dasar. Khusus untuk keluhan-keluhan membandel, khusus untuk keluhan-keluhan yang memang berhubungan dengan virus, dengan bakteri, dengan infeksi, gitu, dengan apa namanya keluhan yang butuh support sistem kekebalan tubuh kita supaya power, supaya efektif kerjanya, maka berikan sebenarnya. Pada kasus cikungunya gimana? Sama-sama virus kan, virus cikungunya, tapi dia diinjeksi lewat proses gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya apa? Kalau tadi virus campak itu gejalanya panas, demam, kemudian gatal-gatal di kulit. Kalau cikungunya kan ngalami nyeri-nyeri persendian, berhubungan dengan persendian. Jadi kita coba stimulasi ya, kita coba simulasi gimana penanganan untuk cikungunya. Limpa lambungnya tetap diberikan ya dengan tahapan yang sama. Berikan stimulasi dengan memberikan stimulus menggunakan prop dengan cara tekan berputar searah jarum jam. Kemudian untuk limpa juga sama, tekan putar searah jarum jam, baru kemudian berikan warna kuning. Kemudian tambahkan dengan jagung ya untuk penambahan terapi bijinya, protokol bijinya ada model. Kalau sudah kasih biji jagung, kita bisa masuk ke step yang berikutnya. Karena dia berhubungan dengan persendian, kalau secara struktur si karakter persendian, ya, sendi itu kan sebenarnya terbentuk dari kolagen, protein, gitu, kalsium juga gitu kan. Mirip dengan ligamen gitu. Pendekatannya bisa menggunakan liver sebagai sebagai organ yang bertanggung jawab terhadap persendian, tapi yang lebih mendekati adalah ginjal. Maka dalam hal ini kalau saya lebih memilih ginjal. Silakan misalnya saya terapi di ginjalnya Pak Nopian sama limpa, tapi hasilnya kurang Pak. Jadi begitu saya ubah protokol terapinya ke liver, malah bagus tuh Pak. Gimana Pak? Oh Pak, silakan. Kasih warna biru di ginjal. Ini adalah protokol tonify untuk ginjal, tonify untuk ginjal. Hubungan sama sendi ya, khawatir nanti karena kena virus cikungunya, sendinya jadi bermasalah, jadi kaku, jadi nyeri. Nyeri itu nyebabin kaku, peradangan bahkan ya sih. Kayak kita kuatin ginjalnya sebagai langkah awal untuk mencegah risiko yang lebih buruk terhadap sendinya. Ya, kemudian apa lagi? Ini karena dia tergolong kondisi contraction ya, contraction itu karena ada kekakuan gitu ya, contraction. Sebenarnya ini cukup kita intentionkan sebagai pencegahan untuk persendian, khawatir nanti dari kekakuan ini menyebabkan sendi jadi bermasalah gitu ya. Kita kuatkan dengan memberikan warna biru pada ginjal, kemudian bisa berikan tambahkan kacang merah. Kemudian di tangan boleh di tangan kiri ya, di tangan ini kan kita yang lambung limpahnya kan pakai tangan kiri ya. Kemudian kita bisa berikan terapi warna pada jantung menggunakan warna merah, masih bisa digunakan di tangan kiri itu. Selain memang di jantung itu memang letaknya di sebelah kiri secara anatomis ya, condong ke kiri, bukan mutlak di sebelah kiri tapi condong ke kiri. Maka kita bisa berikan titik jantung menggunakan warna merah pada tangan kiri berbarengan dengan protokol atau terapi pada lipa dan lambung. Kasih ini kalau kita misalnya anggap posisi jantung itu letaknya 2/3 di sebelah kiri, maka kalau kita coba tarik garis lurus dari garis kehidupan namanya kalau di palmistry ya, maka letak jantung itu dia agak kiri ya, 2/3 ada di kiri, kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitu. 2/3 sebelah kiri, jadi contoh sebelah kiri. Kasih warna merah di jantung. Kenapa jantung, Pak Nopian? Nah, ini kalau di ginjal kita intentionkan, kita bayangkan ginjal ini sebagai pencegahan masalah persendian di kemudian hari karena infeksi dari virus cikungunya gitu ya.
Maka jantung ini kita intentionkan, kita bayangkan karena jantung ini adalah sumber unsur panas, ya. Otak juga iya, karena kan otak kan kalau jantung kan cuma heat, kalau otak kan hotness ya. Maka jantung kita asumsikan jantung sebagai sumber panas yang dia bisa membantu karena tadi kekakuan kaku namanya kaku itu kan kaku ya seninya kaku itu namanya contraction. Berarti kita asumsikan bahwa kekakuan ini bersumber dari kondisi sindrom dingin ya. Maka kita kasih warna merah di jantung sebagai apa? Sebagai penyeimbang kondisi dinginnya supaya dia nggak kaku ototnya dan sendinya. Kasih warna merah di jantung. Sementara untuk otak dan spinal cord kita kasih warna biru. Kenapa biru? Panopianku perlakuannya beda. Tadi kan untuk apa namanya campak pakai warna orange, dikuatin kan hubungan dengan imunitasnya. Sementara kalau cikungunya kenapa diganti warna biru? Karena cikungunya sendiri tadi ada kondisi kekakuan dan nyeri, nyeri ya, nyeri gitu. Nah, untuk meredakan nyerinya, meredius nyerinya, maka dikasih warna biru. Laksana di spinal cord. Di mana bagiannya? Untuk di bagian limpa lambung bisa kasih warna biru, kemudian di bagian limpa. Nah, ini bukan paru-paru ya. Kalau di sini jatuhnya nanti kalau spinal cord yang di sini kan tadi untuk paru-paru ya. Nah, kita kasih atau kita taruh nah ini di sini di ginjal. Kita boleh langsung ambil garis panjang aja kalau enggak. Langsung dari lipat. Langsung sini. Nah, gini. Langsung kita garis ke arah bawah. Hmm. Jadi pahami nggak kira-kira Bapak Ibu? Pelan-pelan bisa ya, insya Allah ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Untuk limpa lambung dan jantung, ya limpa lambung, ya limpa lambung. Kalau karena dia misalnya masalahnya nyeri gitu, nyeri senja. Radius nyerinya kita pakai warna biru. Kurang lebih seperti ini untuk penanganan cikungunya. Sakit lama sakit ini berbulan. Ya sakit mirip sendinya sampai berbulan-bulan, minimal 3 bulan sampai ada yang setahun. Benar-benar berkepanjangan memang. Jadi setelah virus cikungunya yang mungkin sudah terkontrol, sudah nggak menginfeksi, tetap dampaknya tadi. Makanya untuk mengantisipasi resiko kerusakan pada sendinya, gangguan pada sendinya, maka diingatkan ginjalnya. Kasus mah kronis, asam lambung kronis. Kasus asam lambung kronis ya Bapak Ibu ya. Ini penyakit sepanjang masa kayaknya. Terlebih kalau saya lihat tuh pasca COVID tuh angka pasien dengan kondisi gangguan asam lambung meningkat. Kemudian GERD meningkat gitu ya. Langkah yang diberikan nih, kalau dia memang asam lambung, yang namanya asam lambung atau hyperexit ya, jadi berlebihan produksi asam lambungnya, maka sebenarnya kalau tadi protokol untuk imunitasnya pakai warna kuning, sementara kalau untuk asam lambung yang tinggi, kita pakai warna hijau di lambung. Pakai warna hijau di lambung, kasih warna hijau. Sebelumnya Bapak nanti bisa cari menggunakan probe, tekan-tekan di bagian korespondensi lambung. Kalau ketemu nyeri, semakin Bapak ketemu nyeri, maka semakin efektif tuh kerja sucuknya tuh. Maka stimulus di bagian titik lambung, pijat, kebalikan arah jarum jam. Kalau tadi misalnya untuk ningkatin imun, kita kasih warna kuning, sebelumnya kan dipijat searah jarum jam. Sementara kalau asam lambung, kasih stimulasi atau pijatan di lambung menggunakan probe kebalikan arah jarum jam.
dengan diintentionkan, dibayangin bahwa ini upaya untuk nurunin produksi asam lambung. Putar ke bagian arah jarum jam, kemudian setelah itu kasih warna hijau. Ditambah kacang hijau. Tambahkan kacang hijau. Dibentuk format kacang hijaunya itu dibuat seperti ini nih, formatnya. Ini buat Nah, ini kasih kacang hijau ini, anggaplah kacang hijau lah ya. Kan ada hitam ceritanya. Kasih kacang hijau. Kacang hijau seperti ini ya, format kemudian ditempel. Kemudian otak dan spinal cord kasih warna biru di setinggi lambung. Seperti ini udah persis nih. Kasih warna biru. Kalau warna biru di spinal cord ke arah jari, tanda panahnya garisnya ke arah jari. Kalau di otak sama, di otak buat lingkaran balikan arah jarum. Nah, gitu kurang lebih. Kalau ternyata misalnya Mas Sofian keluhannya selain lambung asam lambungnya tinggi, ada keluhan yang lain, sakit kepala misalnya. Ini bisa sudah diintentionkan juga di otaknya untuk meredius sakit kepalanya. Misalnya juga ada masalah lain, misalnya secara fisik asam lambungnya naik, jadi psikologisnya terganggu, jadi gampang stres, panik, gampang cemas gitu ya. Warna biru ini sama juga diintentionkan untuk meredius cemasnya, khawatirnya, panik attack-nya. Pak nanya, Pak. Gini aja, selama kalau pasien dengan kondisi asam lambung, selama dia belum taubat dari merokok dan nge-vape atau ngepot dan sejenisnya lah ya, itu nggak akan membaik. Saran saya kalau mau sembuh, menderita hyperacid di asam lambung tinggi gitu, sebaiknya berhenti merokok atau kalau masih nge-vape apalagi dia berhenti nge-vape. Karena itu bisa jadi sumber masalah yang nyebabin asam lambung jadi naik. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Pak mau nanya. Ya, silakan. Pak, tadi itu kan protokolnya itu pakai kayak misalnya yang awal tadi itu limpa sama lambung itu kan di korespondensi, terus paru-paru itu di insek. Itu memang kenapa kok nggak digabung jadi satu aja ya Pak ya? Kok bisa-bisa satu pakai korespondensi, satu pakai insek? Ya, ada lagi Bu? Sudah itu aja. Ya, gitu aja. Yang pertama, kalau kita lihat secara posisi antara limpa dan lambung dengan paru-paru, posisinya overlapping di tangan kiri. Jadi kita nggak mungkin taruh protokol paru-paru di tangan yang sama, sementara sedang diterapi juga di tangan yang sama itu limpa sama lambung. Dia overlapping, nggak dapet. Gitu. Kalau Mas pakai tangan satunya, Mas tangan kanan. Kan tadi protokol yang tangan kanan itu diberikan untuk penaruhan sistem energi dasar ini. Jadi juga nggak bisa juga gitu ditaruhnya protokol paru-paru di tangan yang sebelah kanan. Sementara kita mau pakai sistem energi dasar. Jadi pahami nggak Bu? Iya, iya Kan Pak. kalau Paham. paru-paru tadi, ya paru-paru itu kan posisi di sini Bu.
Posisinya itu Iya. ada di sini Pak, lebih kan kalau kalau kita coba kita taruh nih ya, paru-paru ada di sini. Ini paru-paru ada di sini, ada di pangkal jempol seperti ini. Nanti dia khawatirnya overlapping. Kalau ini kan kelihatan di gambar ini kan bisa kita siasati lebih dekat ke apa namanya ke pangkal atau ke bawah telapak. Sementara kalau realnya di tangan kita itu overlapping memang. Secara teori aja paru-paru sebelah paru-paru sebelah kanan di tangan kiri itu overlapping dengan lambung dan limpa. Maka kita nggak bisa berikan di posisi korespondensi basic sama. Artinya maka harus ada solusi. Dan itu dibenarkan kok, dibolehkan. Bahkan misalnya pakai 3 korespondensi di tangan yang sama, lambung sama limpanya pakai korespondensi basic di tangan kiri, paru-paru di tangan kiri juga pakai korespondensi insek. Terus jantungnya misalnya, jantung kan tadi bisa di tangan kiri ya, tapi kalau misalnya jantungnya kita mau pakai di korespondensi mini misalnya, bisa. Terus ginjal kita mau pakai meridian, bisa di tangan yang sama gitu. Kita nggak mau pakai tangan kanan biar bersih pakai tangan kiri aja deh. Semua meridian kita pakai tangan kiri, biol ya. Kita mau pakai cakra juga di kiri, di cakranya insek di tangan kiri, bisa, itu bisa. 5 korespondensi kalau kita menguasai ditaruh di tangan kiri gitu ya, taruh tangan yang sama di tangan kiri misalnya. Itu boleh, bisa. Itu dibenarkan. Oh, baru tahu soalnya Pak. Sama saya juga baru tahu Mm-mm. ternyata kalau untuk ngasih apa itu yang di tulang belakang itu kalau misalnya cuma limpa lambung cuma separuh aja. Nah, saya kira tuh harus sampai yang bawah itu sampai di ujung itu sih Pak. Jadi Pak Lambung itu ada di sini, Bu. Jadi, kalau kita misalnya tadi mau melakukan protokol sementara dalam posisinya gitu ya secara anatomis peta sih. Ini misalnya ternyata dia overlapping, kita nggak boleh maksain dia ditaruh di tempat yang sama. Kalau kemungkinan nanti bisa ada kayak tumpang tindih gitu, Bu. Overlapping nanti nggak efektif kerja sih warnanya. Maka harus diusahakan menggunakan protokol. Kalau misalnya menggunakan protokol yang sama pun boleh, tapi dengan korespondensi yang berbeda. Dengan alasan tadi, kalau ditaruh di korespondensi yang sama, basic, dia overlapping dan akan saling timpahkan tadi warnanya, maka dia nggak efektif kerja sih. Itu alasan kenapa kemudian ditaruh di sini. Dan tadi alasannya adalah kalau kenapa nggak di tangan kanannya, karena tangan kanannya kita mau mau gunakan protokol sistem energi dasar, jadinya biar efektif, maka dua tangan itu bisa tetap bisa dipakai. Yang satunya khusus untuk sistem energi dasar, yang satu untuk protokol terapi di insek maupun di base. Lebih gitu ya, kemudian bisa tercerah. Kalau misalnya Ya ada yang Pak. belum tahu, kemudian juga bisa jadi apa namanya insight baru ya di sore hari ini. Ada unik nih kasus candu judol atau gadget gimana Pak? Bisa nggak ada sujok? Secara teori bisa Pak, Bu. Secara teori bisa. Tapi butuh pendekatan yang lain karena ini kan berhubungan sama psikologis ya. Bisa nggak sujok menyelesaikan masalah psikologis bisa. Tapi tadi saran saya juga melakukan pendekatan terapi yang lain. Terapi doa terutama. Bahkan supaya orang yang judul sama yang apa sangat candu dengan gadget itu bisa pulih. Tapi yang pasti kalau misalnya prakteknya gimana? Cara teori ya. Karena memang ini kasusnya kan judul apa namanya judi online. Apalagi dari game gitu ya kalau main handphone. Yang namanya sumber fobia itu pusat fobia itu kan atau pusat fobia, pusat tagihan ediktif itu kan ada di otak ya. Itu kan berhubungan sama apa namanya otak. Kalau kita bicara otak, tadi dia apa keluhannya kan kalau kalau Sujuk di protokol awal tanya kan, where di mana keluhannya? Canduan. Canduan berhubungan dengan organ apa kira-kira? Oh, canduan berhubungan dengan otak. Otak itu kira-kira organ yang bertanggung jawab terhadap ya otak itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Organ yang bertanggung jawab terhadap otak itu siapa?
Dijawab nggak? Berapa organ apa yang bertanggung jawab otak itu? Kalau kita bicara otak, otak itu yang bertanggung jawab tuh ginjal. Kalau orang itu edik dalam kondisi edik ketagihan, kemungkinan besar ya, ginjal punya punya peran penting terhadap proses stimulus rangsangan ke otaknya. Maka berikan otak itu terapi untuk menenangkan otak, mensedasi otak, apa namanya, bersifat sedatif untuk otak. Berarti kita tenangkan ginjalnya. Nah, ginjal ini kan warna basicnya kan biru ya, warna 6-nya biru. Sementara kalau warna 6-nya biru dia. Warna aksisnya ginjal apa? Warna aksisnya ginjal itu warna orange. Jadi kita bisa in intention kan, bisa kita bayangin warna orange ini digunakan bukan untuk melemahkan ginjal ya, untuk melemahkan peran ginjal terhadap stimulus otak sehingga otaknya jadi muncul rasa ketagihan yang berlebihan. Ketagihan, namanya ketagihan berlebihan ya, ketagihan. Maka berikan stimulasi ke ginjal menggunakan warna orange dan intention kan, karena warna orange ini bisa bisa artinya bisa ini, bisa multi. Dia bisa semakin menguatkan ginjalnya gitu. Maka pentingnya intention itu sebenarnya ditaruh, ditempatkan untuk kondisi-kondisi yang dia bisa di ranah abu-abu gitu, di ranah yang kadang-kadang bisa juga nih warna orange kan bisa untuk tonifikasi kan. Di warna orange kan warna paling kuat kan, hotness kan. Jadi yang terpenting adalah kalau kita belajar six key, kita belajar sujok gitu six key, warna orange ini kan warna aksisnya ginjal. Dengan kata lain, kalau misalnya ada orang, ya, kalau kita mau mensedasi ginjal, berarti kalau secara six key kita pakai warna orange untuk mensedasi ginjal. Tapi penting banget kalau Bapak Ibu sudah dapat maklumat sabiko, bahasanya sudah dapat pemahaman awal itu bahwa warna oranye ini bisa untuk menguatkan, maka penting diintentionkan, penting dibayangkan warna orange itu warna aksisnya dari ginjal. Gitu ya. Gitu. Jadi warna orange di ginjalnya, kemudian otak sama spinal cord dikasih biru. Di warna otak, otak kalau bisa dikasih di semua jari, Pak. Nih, dikasih semua jari kasih warna biru. Ini bukan cuma protokol untuk demam, tapi juga untuk mensedasi otak, menenangkan otak. Ya ini kan ikhtiar ya. Saya nggak bisa bilang ini akan berhasil. Pasti berhasil enggak. Saya juga nggak bisa bilang ini nggak akan berhasil gitu. Enggak juga. Ini kan bentuk ikhtiar, maka perlu dicoba gitu. Kan kita berbicara sesuai keilmuan. Karena ilmu sujo kan bilangnya begini gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Biasanya orang-orang dengan kondisi edik terhadap sesuatu kan ketika sesuatu itu dihilangkan atau diambil atau dikurangi maka dia akan tantrum, akan gelisah gitu, gelisah. Maka otak inilah yang mengontrol kegelisahan itu. Gelisah dari karena nggak megang gadget, gelisah karena nggak bisa pinjol. Walaupun secara secara teori mungkin itu perlu pendekatan psikologis, perlu pendekatan yang lain selain sujud. Tapi sujud ini mungkin jadi bagian dari terapi yang bisa melengkapi proses terapi yang sudah dilakukan secara psikologis misalnya. Ya Pak, insya Allah nggak ada yang saya nggak ada yang nggak mungkin. Namanya ikhtiar ya, mudah-mudahan sih. Yang pasti ini kita bisa bisa upayakan lah, usahakan tuh. Soalnya gini ya Pak, protokol secara sederhana begini. Di ginjal dikasih orange, spinal cord dan otak kasih orange, kemudian otaknya semuanya spinal cord dan otak dikasih biru, kamu kasih biru. Ini berikan stimulasi ini, berikan terapi ini mungkin sesering mungkin. Sambil juga dilakukan pendekatan terapi yang lain, terapi psikologis, dipahamkan
dampak-dampak negatif dari pinjol, dari berlebihan menggunakan gadget, apalagi mungkin untuk hal-hal yang bukan karena pekerjaan, bukan karena hal penting gitu. Ya, oke Bapak Ibu izin karena sudah jam 5.13, mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab hari ini, yang belum terjawab hari ini, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup, karena di grup-grup yang memang ada Bapak Ibu, itu ada master-master guru-guru saya yang memang juga ada di situ, yang mudah-mudahan kalau mereka sempat, saya mungkin juga sempat, saya bisa jawab. Atau mungkin ditahan pertanyaannya hari ini untuk ditanyakan ulang di Kamis pekan depan, dengan protokol yang mungkin berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dengan insight-insight yang mungkin lebih banyak dibanding apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan pemahaman baru kalau yang baru tahu, bisa menambah sana keilmuan sujoknya, bisa murojaah, bisa mengulang ilmu kalau sudah pernah belajar. Mungkin mohon maaf kalau diulang-ulang terus ini lagi gitu. Mudah-mudahan ini bisa mengulang pelajaran itu kan ya semakin menguatkan ilmu ya. Di murojaah itu atau mengulang-ulang pelajaran itu kan juga bisa menguatkan ilmu. Karena bisa jadi gitu, dalam 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 ilmu itu, penilaian ilmu itu kan seseorang bebas menilai apakah ilmu ini yang disampaikan ini bermanfaat atau enggak saat ini ya. Misalnya saya lagi pengen nanya keluhan yang lain nih Mas Sofian, tapi kok dijawab, dibikin materinya yang ini gitu. Saya pengen nanyanya yang lebih serius, misalnya pengapuran, osteoporosis gitu. Tapi kenapa ini yang disampaikan gitu? Saya kan nggak lagi ngalamin kondisi ini, atau saya juga nggak lagi pengen tahu ilmu ini. Saya urgentnya adalah untuk osteoporosis dan pengapuran misalnya begitu. Nah itu bisa tanyakan nih kemudian hari. Tapi ini menjadikan ilmu yang disimpan, ilmu yang disimpan. Karena siapa tahu suatu saat Bapak Ibu juga akan menemukan pasien dengan kondisinya dan ternyata, oh ya kemarin sempat disampaikan Mas Novian ini. Alhamdulillah sekarang ada pasien yang kayak gini. Jadi saya bisa tangani pasien ini dengan protokol yang disampaikan Mas Novian. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, khilafan dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan materi yang mungkin terlihat sangat sederhana, tapi dalam prakteknya kan Bapak Ibu juga perlu penguasaan materi yang lebih lanjut. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan. Billahi taufik hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih kasih, banyak ya Pak. semuanya ya udah hadir sore Assalamualaikum hari ini sampai warahmatullahi akhir. wabarakatuh. Yang dan bermanfaat. Terima kasih. Tertutup ya, karena hostnya nggak ada, adminnya nggak ada, mungkin saya Bapak Ibu bisa sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Salam.